Pak Rusdi. Iya, Ibu. Pak Rusdi, Dina nanti yang share dari host. Iya. Ibu Dina Ya, materinya akan di-share di grup. kalau saya yang mau menampilkan, bisa akses untuk ini, untuk share screen. Oh, oh ini ya apa? Budu yang mau apa? Mau menampilkan screen-nya. Iya. Ini yang link peserta. Jadi bantu Budina. Takut di Budina tidak. Ini kelas mana yang belum buka? Pak Rofiq sudah buka? Kalau memang dari Ya sudah saya pindah ke Ibu. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Apa sudah bisa dimulai, Pak Rusdi, Bunda Dina? Ya, bisa dimulai, Ibu. Materi sudah di-share di grup. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta GCC untuk bidang lomba atau materi urban agrikultur untuk siang kali ini. Pertemuan pertama pemateri adalah Ibu Dina. Untuk lebih lengkapnya akan kami beritahukan terkait dengan biodata beliau. Nama Ibu Dina Yulia Nurhasana SP, kelahiran Malang tanggal 5 Juli 1974. Pendidikan terakhir adalah S1 Pertanian. Alamat beliau di Perumahan Bumi Mangli Permai Blok EF 02 Mangli Kaliwates Jember. Beliau adalah salah satu guru di SMK Negeri 5 Jember, mengajar agribisnis tanaman. Alamat institusi tidak ada yang tidak mengenal di mana SMK Negeri 5 Jember berada, yaitu di Jalan Brawijaya nomor 55 Jember, Jawa Timur. Pendidikan yang sudah beliau tempuh tahun 2001 akta mengajar di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan Teknologi Pendidikan, program khusus akta mengajar. S1 tahun 98 beliau di Universitas Jember, Fakultas Pertanian Agronomi. Ini ceritanya agak flashback nggih. SMA-nya tahun 92 di SMA Negeri 1 Batu. Alumni Batu ini kayaknya.
Kemudian SMP dari SMP Negeri 1 Batu dan SD dari SDN Ngaglik 1 Batu. Untuk diklat yang pernah beliau ikuti mulai tahun 2006, ada program keunggulan lokal dari Seameo serta Los Banos Laguna Philippines. Kemudian sebagai ketua program keahlian agribisnis, banyak sekali pengalaman beliau bisa dipersani di biodata ini, dan beliau adalah sebagai salah satu tim penyusun atau penelaah kisi-kisi naskah soal uji kompetensi keahlian nasional oleh Direktorat PSMK Jakarta. Dan beliau juga pernah mengikuti Integrated Pest Management and Innovation in Dedicated Training yang diselenggarakan di HAS University Leuven, Nederland. Kemudian beliau juga Innovation in Dedicated and Horticulture di HAS University Leuven, Nederland. Dan beliau juga sebagai asesor di LSP P1 SMKN 2 Jember BNSP. Untuk pengalaman atau diklat literasi banyak sekali. Beliau juga salah satu trainer di Seameo Seamolek. Kemudian karya tulis yang beliau banyak buat atau karya tulis edukomik, pengujian prototipe, peningkatan kreativitas membuat media promosi melalui micro exhibition, kemudian pembiakan tanaman secara generatif, program keahlian agribisnis tanaman kelas 10 semester ganjil, itu book penerbitnya. Kemudian beliau juga pernah menulis di jurnal kajian pembelajaran sekolah, dan pengalaman pembimbingan siswa LKS Jatim 2020 bidang lomba agronomi juara 2 untuk tingkat provinsi, dan beliau juga pernah mengikuti membimbing siswa dalam kegiatan Southeast Creative Camp atau CACC batch 4 Urban Agriculture di Seameo Seamolek juara 1. Ini yang menyemangati Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Kemudian beliau juga sebagai kreatif trainer Astra Honda Motor Best Student AHMBS 2019 Regional Timur yang diselenggarakan oleh Astra Honda Motor Regional Timur sebagai 3 finalis dari 96 peserta. Itulah tentang beliau, dan ini adalah karya-karya buku yang sudah beliau terbitkan juga dan ber-ISBN. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti jejak beliau. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya untuk mengisi materi ini kepada Ibu Dina. Kepada Ibu Dina disilahkan. Assalamualaikum Bu Dina. Monggo Bu Dina. Di-on-kan dulu mic-nya Bunda.
Bu Dina, mic-nya di-on-kan ya? Ya, mic-nya Bu Dina mati. Di-on kan, Bu? Mungkin bisa dibantu oleh host untuk Bu Dina, mic-nya di-on-kan ya? Sudah di-on kan? Sudah di-on kan? Monggo Bu Dina. Harus di mic-nya Bu Dina di-on kan? Ya, Nah, mungkin ini sini kok, masih merah. nyala, Pak. Iki kumpul iso takon-takone ndek omah dhewe-dhewe iki kok. Bu Dina, monggo. Dina monggo untuk Sepertinya mic-nya Bu Dina sudah di-on-kan, tapi masih merah, Pak Rusdi. iya ini di sini saya masih kelihatan merah. Iya, kenapa nggih? Ini Bu Dina sudah chat, beliaunya sudah meng-on-kan. Cuman kok tidak bisa ini. Harus di mic-nya Bu Dina masih merah. Pak Rusdi, bisa dibantu untuk on-kan dari host, Pak. Mic-nya Bu Dina. Ya ini masih dicoba. Itu sudah saya buka Pak, jadi presenter Bu Hana, jadi bisa share konten Pak. Cuma tinggal Bu Hana nge-share di share konten, terus tampilkan apa yang mau ditampilkan seperti PPT dan yang lainnya. Anunya Mungkin gitu. Oh enggak Pak, enggak. Nah, munculnya ini apa? Nah, munculnya ini apa? Ini matikan yang ini ya apa? Iya, pakai ini aja. Emang gitu dari sananya rusak. Halo Bu Dina, apa sudah bisa? Halo Bu Dina. Halo Bu Dina. Ini Bu Dina bisa mendengar suara saya? Di perangkatnya Bu Dina bermasalah. Ini perangkatnya Bu Dina yang bermasalah. Ya. Mungkin Bu, pakai headset atau bagaimana? ini yang perangkatnya Bu Dina yang bermasalah.
Dari kita, share dari kita. Di unmute dengan kita tidak bisa. Kalau peserta kan sudah kita mute kan semua. Ini dulu. Audionya Bu Dina memang bermasalah sepertinya, Pak. Ini masalahnya dari Bu Dina sendiri, Bu. Kalau yang peserta sudah di mute semua. Nggih. Ya memang masalahnya ada di Bu Dina itu. Nggih, kalau bisa Bu Dinanya suruh keluar dulu, Bu. Habis itu nanti kami tarik lagi kalau bisa dihubungi keluar dulu, habis itu masuk lagi, Bu. Oke, saya coba. Ya, ini posisinya di Bu Dina, masalahnya bukan di kita. Tidak bisa kita. Jalan, Bu. Jalan. Iya. Saya jadi nulis bukan Pak Rusdi, Bu Dina akan berganti menggunakan HP. Mungkin nanti segera ditarik. Oh iya, silakan. Bapak Ibu sambil menunggu pemateri karena memang mohon maaf karena memang jaringan internetnya agak terganggu sehingga beliau harus berganti dengan menggunakan HP. Kita tunggu sebentar sambil menunggu beliau. Mungkin Pak Dwi Cahyo selaku moderator bisa memperkenalkan diri. Monggo Pak Dwi Cahyo. Oke, atur suwun Bu Dwi. Sambil menunggu dari narasumber, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan diri dulu, saya Dwi Cahyo Stiono, selaku moderator di sini. Kami adalah salah satu pengurus dari GCC yang hari ini adalah memulai dari kegiatan awal untuk presentasi sambil menunggu dari Budinya untuk persiapan ini mengganti HP. Insya Allah ini sudah mulai masuk. Jadi kalau nanti setelah kegiatan ini kita berharap ada tugas dari narasumber yang karena dalam satu pertemuan ini hitungannya adalah 8 jam. Jadi kalau nanti dalam pertemuan 4 maka Bapak Ibu akan dianggap kalau hadir semua atau hadir terus itu dianggap 32 jam. Nah, 1 hari 8 jam ini adalah 2 jam untuk yang tatap muka atau kita menggunakan webinar ini, sedangkan 6 jam adalah sebagai tugas mandiri. Tugas mandiri dengan tugas akhir ini tidak sama. Jadi terkait dengan jumlah jam yang akan ditulis atau dihitung di dalam sertifikat itu yang 6 jam adalah tugas yang dibebankan oleh para peserta dari narasumber.
Jadi ketentuannya begitu. Monggo nanti Bapak Ibu peserta, harapan kita semuanya bisa ikut di dalam keempat-empatnya. Empat-empatnya dari pertemuan pada workshop yang akan dilakukan pada 3 kali ke depan. Mungkin akan kami sapa dulu Bu Dina. Sudah siap Bu Dina? Sudah Pak. Suara Sudah? saya sudah bisa masuk. Oh nggih. Saya di Bisa Bu? peserta. Iya. Pak Rusdi, Bu Dina sudah masuk, mungkin dinaikkan ke anu ya. Ampun, ya. Oke, monggo Bu Dina bisa videonya bisa dilihatkan Ibu. Monggo Bu Dina kami persilakan karena waktunya juga sudah berjalan terus ini. Monggo Bu Dina, lanjut. Mungkin dibantu untuk share screen ya Pak. Nggih. Materi saya kirim ke Bu Dwi. Untuk Bapak Ibu peserta daftar hadir sewaktu-waktu akan kami share. Jadi setelah itu Bapak Ibu akan harus mengisi daftar hadir. Tapi memang jam-jam kapanpun ini sistem yang mengatur. Tenang aja Bapak Ibu. Sebentar lagi atau mungkin dalam beberapa menit lagi untuk daftar hadir akan segera kita share. Monggo Bu Dina. Sampun share screen Pak. Share screen-nya sampun. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Dina. Ya. Sudah share screen Bu? Sudah share screen? Bunda kurang keras sedikit nggih? Share screen-nya sudah masuk? Kalau sudah masuk saya bisa mulai. Soalnya kalau di HP kurang begitu kelihatan. Share screen-nya belum kelihatan, belum nampak. Mungkin bisa saya bantu Bu Dina untuk share screen, Pak Rusdi? Iya. Iya, dibantu share screen-nya. Materinya sudah saya kirim ke Bu Dwi. Sudah, Pak Rusdi, saya diberi akses untuk share screen ya? Bentar proses Bu, proses. Ya. Oke. Oke, makasih. Mungkin bisa saya mulai sambil nunggu share screen-nya. Nah, sudah. Nggih, monggo Bu Dina lanjut. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena ada beberapa kendala di audio dan juga perangkat laptop saya sehingga ada hambatan untuk pelatihan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Dina Yulia Nur Hasanah, guru SMK Negeri 5 Jember. Saya mengajar agribisnis tanaman. Untuk CV sudah dibacakan oleh Ibu Dwi. Terima kasih Ibu Dwi sudah memperkenalkan saya. Dan terima kasih kepada tim GCC yang telah menugaskan saya untuk sharing ilmu dan pengalaman sedikit. Artinya ilmu saya dan pengalaman juga belum banyak yang kita berbagi untuk membantu Bapak Ibu lebih produktif
lebih berprestasi lagi. Mohon maaf, Bu Dwi, yang ini materi bukan PowerPoint. Yang PowerPoint-nya Yang satunya Bunda. Y. Ini materi. Nanti bisa Bapak Ibu download. Yang ini kah? Y. Oke Bunda, lanjut. Kita berbicara tentang urban agriculture. Saya kira Bapak Ibu sudah mengenal tentang urban agriculture. Ini nama yang istilah yang sekarang sedang tren, pertama karena dampak pandemi dan juga karena selama ini sudah mulai adanya krisis pangan. Walaupun mungkin kelihatan di pasar banyak ketersediaan pangan dan lain sebagainya, tetapi pada kenyataannya pangan itu ada beberapa yang impor. Di kota-kota besar itu juga akan banyak. Nah, sementara itu apa sih urban agriculture? Urban agriculture itu ada pengertian secara universal, di mana FAO urban agriculture atau urban farming, istilah bahasa Indonesia adalah urban pertanian perkotaan. Kegiatannya menumbuhkan tanaman pelihara hewan untuk makanan dan kegunaan yang lain di kota besar ataupun di kota kecil, dan menumbuhkan berbagai jenis tanaman, memproduksi hewan untuk ketersediaan pangan mandiri. Tetapi tidak hanya sekedar bahan pangan, ada produksi tanaman yang non pangan seperti tanaman obat, aromatik, atau herbal yang lain. Untuk sederhananya, istilah sederhana atau definisi sederhana dari urban agriculture ini menurut Litbang Pertanian, urban agriculture atau pertanian perkotaan itu merupakan kegiatan yang memanfaatkan lahan sempit untuk memproduksi hasil pertanian dan ketersediaan pangan secara mandiri. Next. Lanjut, Bunda. Apa sih konsep yang kemudian digiatkan urban agriculture? Yang pertama, karena jauh dari lahan produksi. Jelas sekali perkotaan itu jauh dari lahan produksi yang luas. Berikutnya, keterbatasan lahan dan ruang, cahaya dan air. Kita juga tahu bahwa di perkotaan lahan itu semakin sempit karena banyaknya perumahan, dan juga ruang, cahaya dan air otomatis akan mengikuti. Artinya ketersediaan lahan dan ruang itu banding lurus dengan cahaya dan air. Kalau toh mungkin cahaya, pada kondisi gedung tertinggi baru bisa mendapatkan cahaya penuh, tapi untuk gedung-gedung yang di bawah itu akan ternaungi oleh gedung yang tinggi. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang padat, maka ketersediaan air semakin tipis. Next. Dan berikutnya adalah kesibukan masyarakat bekerja dan tidak cukup waktu untuk berkebun, sehingga Bunda Dina, maaf nggih, suaranya agak dikeraskan dikit ya. oh ya, sebenarnya sudah keras. Mungkin volume HP-nya kurang dibesarkan. Ini. Baik, saya dekatkan aja biar kedengaran. Kemudian di kesibukan masyarakat bekerja, otomatis rutinitas yang semakin banyak, semakin padat, itu mengakibatkan orang untuk berkebun itu waktunya semakin sedikit. Kemudian pengangguran, kita tahu kondisi saat ini begitu banyak pengangguran,
Nah, urban agriculture ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi atau mengatasi pengangguran. Berikutnya adalah keanekaragaman hayati yang rendah karena sempitnya kot, penanaman juga semakin sedikit. Maka ya Allah, iya aku tidak jawab. Jadi suara saya masih kedengaran, Bu? Ya, keras sekali sekarang Bunda. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Bunda. Halo? Halo. Maaf, Lanjut Bu. apakah suara saya masuk? Masuk Bu. Lanjut. Lanjut Ibu. Bu Suaranya Dina. mengecil. Enggak, besar Bun. Besar Bu. Baik, saya lanjutkan untuk keanekaragaman hayati karena di perkotaan itu juga tidak ada pertanian, otomatis keanekaragaman hayati semakin sedikit. Kepadatan penduduk juga secara otomatis akan meningkatkan produksi sampah. Next, Bunda. Di slide berikutnya, Bunda. Apa ruang lingkup urban agriculture? Itu ada 5. Yang pertama budidaya tanaman secara konvensional, yang kedua hidroponik, yang ketiga ternak, yang keempat budidaya tanaman jamur atau budidaya jamur konsumsi, yang kelima pengelolaan limbah rumah tangga. Next, Bunda. Budidaya tanaman secara konvensional atau budidaya tanaman yang berbasis tanah. Kenapa masih dipertahankan? Karena dengan tanah yang bagus, maka tanaman juga akan tumbuh dengan bagus. Nah, media tanam yang digunakan itu tanah, kemudian ditambahkan bahan organik berupa pupuk kandang, sekam, kompos, atau yang lainnya. Atau bisa juga bahan non-organik berupa pasir, kerikil, atau misalnya vermikulit, itu juga bisa. Kemudian apa saja ragamnya? Itu ada budidaya tanaman sayur, tabu lampot, dan vertikultur. Tidak menutup kemungkinan bisa juga dengan tanaman hias. Yang saat ini tanaman hias juga menjadi satu tren gaya hidup masyarakat kota. Next. Hidroponik adalah budidaya tanaman secara modern yang tanpa menggunakan media tanah. Media tanam yang digunakan adalah air dan substrat. Nah, substrat ini bisa substrat yang organik maupun substrat yang non-organik. Substrat yang organik bisa menggunakan arang sekam, kokopit. Kalau untuk substrat yang non-organik bisa menggunakan rock wool, styrofoam, foam itu sendiri, atau busa. Bisa juga menggunakan hidroton, kemudian kerikil, pasir, itu juga bisa. Tentunya media substrat ini kalau misalnya kita menggunakan yang non-organik seperti pasir, kerikil, hidroton, dan lainnya, selain rock wool dan foam, juga styrofoam, tentunya dilakukan sterilisasi dulu. Begitu juga dengan substrat organik. Kalau arang sekam itu sudah steril karena proses pembuatannya melalui pembakaran. Sementara kalau untuk kokopit itu harus direndam dulu supaya menghilangkan taninnya. Slide-nya yang next, Bunda. Dikeluarkan aja semua. Nah, di hidroponik ragamnya ada 3 ragam. Jadi ada hidroponik itu sendiri yang memang menggunakan air dan substrat. Kemudian ada aquaponik. Aquaponik ini mengkompilasikan atau menggabungkan budidaya tanaman dan ternak, terutama ikan. Karena media yang digunakan adalah air.
Jadi pada tangki nutrisi itu ditambah, pada tangki untuk sirkulasi itu biasanya ditambahkan air. Kemudian aeroponik, kalau aeroponik lebih sering digunakan untuk perbanyakan benih, terutama benih-benih yang sulit ditumbuhkan. Nah, biasanya untuk aeroponik digunakan untuk perbenihan menghasilkan benih yang tahan serangan hama penyakit. Contohnya kentang. Next. Untuk ternak di lahan sempit, tidak menutup kemungkinan kita bisa beternak di lahan sempit. Ternak apa saja itu ada ikan dan unggas. Mungkin kalau unggas mikirnya, wah kalau unggas sepertinya agak kesulitan. Tapi kalau kita bisa memodifikasi kandang yang bersih, itu bisa juga digunakan. Jadi kalau misalnya di perkotaan, orang cenderung kalau unggas bau dan lain sebagainya, tetapi kalau kita bisa mengkondisikan kandangnya dengan baik, mensanitasinya dengan baik, insya Allah juga bisa unggas itu menjadi satu potensi urban agriculture ya di bidang ternak atau lingkup ternak, itu menjadi satu keniscayaan. Next. Next, Bunda. Berikutnya, budidaya jamur konsumsi. Budidaya jamur konsumsi ada macamnya, mulai dari jamur tiram, jamur merang, atau jamur yang lain. Yang paling mudah dibudidayakan untuk lahan sempit adalah jamur tiram. Kita tidak perlu memproduksi backlog atau kita memproduksi dari awal sampai kemudian kita buat kumbung dan lain sebagainya. Karena sudah tersedia atau produsen untuk membuat backlog, cukup kita beli backlognya. Kemudian kalau memang untuk konsumsi sendiri tidak perlu terlalu banyak, tapi kalau memang untuk konsumsi sendiri dan juga untuk bisnis itu minimal 500 masih bisa mencapai BEP. Next. Lingkup yang kelima adalah pengelolaan limbah rumah tangga. Ini menjadi satu pembiasaan bagi kita atau habit jika kita di perkotaan mulai membiasakan dari diri kita sendiri. Dari apa? Nah, dari memilah sampah. Prinsipnya adalah 3R, reuse, reduce, dan recycle. Reuse, kita menggunakan kembali bahan-bahan atau barang-barang yang masih bisa kita gunakan kembali. Kemudian reduce, kita mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang, seperti plastik. Dan recycle, untuk daur ulang, biasanya digunakan atau diaplikasikan pada bahan-bahan organik atau limbah organik. Nah, di limbah rumah tangga itu kita pilih dulu mana limbah organik dan mana limbah non-organik. Limbah organik biasanya berupa sisa sayur, sisa makanan yang tidak terkonsumsi. Kemudian limbah non-organik bisa berupa plastik, kertas, logam, kaca. Nah, di plastik itu sendiri ada kemasan atau plastik yang bisa didaur ulang atau plastik yang bisa kita gunakan kembali. Nah, di plastik yang bisa kita gunakan kembali seperti di gambar itu adalah plastik kemasan minyak goreng, bisa kita gunakan sebagai pot untuk menanam tanaman. Sementara untuk bahan organik bisa kita aplikasikan untuk kompos, jadi bisa didaur ulang untuk kompos yang kemudian bisa kita gunakan lagi untuk proses penanaman. Next, Bunda. Berikutnya, jadi kalau tadi sudah apa, maka mengapa? Mengapa urban agriculture perlu dikembangkan? Kondisi pandemi itu membuat banyak semua sektor mengalami keterpurukan. Baik itu kondisi yang artinya semua lini itu mengalami keterpurukan. Tidak terkecuali di perkotaan, bahkan mungkin yang terparah di perkotaan.
Kenapa? Karena ketersediaan pangan itu semakin menipis. Ketersediaan pangan yang menipis akibat adanya PSBB karena dari lahan produksi tidak bisa didistribusikan di kota. Atau bisa juga karena pengangguran tadi, daya beli semakin menurun. Nah, kondisi yang seperti ini, urban agriculture menjadi satu pilihan yang perlu dikembangkan karena memiliki keuntungan. Yang pertama, keuntungan ketersediaan pangan secara mandiri. Jelas kalau kita menanam tanaman sendiri tidak terlalu banyak, itu bisa kita konsumsi secara langsung. Kemudian pertanian yang sehat, produk pertanian yang sehat. Dalam hal ini, produk pertanian yang sehat adalah produk pertanian yang minim residu pestisida kimia. Di pertanian perkotaan, cenderung penggunaan pestisida kimia itu sangat rendah. Kenapa? Karena intensitas pengontrolan dalam kegiatan budidaya itu sangat intens. Sehingga kalau misalnya terkena hama, itu juga akan dikendalikan secara mekanis tanpa harus dengan kimia. Yang ketiga, menambah penghasilan. Berikutnya adalah keuntungannya dari urban agriculture untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sempit, itu sudah jelas, menjaga ekosistem karena tanaman sebagai agen perubah CO2 menjadi oksigen, dan pertanian berkelanjutan. Dengan pertanian berkelanjutan ini, maka yang terjadi adalah membangun generasi muda pertanian. Dengan adanya generasi muda pertanian, otomatis akan ada banyak yang agripreneur muda yang menjadi keberlanjutannya. Kenapa demikian? Karena selagi manusia membutuhkan makan, maka pertanian tidak akan pernah mati. Dalam sejarahnya tahun 1998 ketika krisis, mungkin harga barang naik, tapi pertanian tetap bertahan. Mengapa? Karena kita masih membutuhkan makan, walaupun mungkin harganya sangat rendah atau distribusinya tidak merata. Namun sekali lagi untuk pertanian itu selagi kehidupan masih ada, selagi kita masih membutuhkan makan, maka bisa dikatakan pertanian tidak pernah mati. Nah, kondisi saat ini banyak sekali anak muda yang tidak tertarik dengan pertanian. Dengan adanya urban agriculture, ini bisa mengubah mindset pertanian yang sebelumnya image-nya adalah kotor, kumuh, itu akan berubah. Jadi dengan pertanian perkotaan, dengan penataan yang bagus, dengan budidaya yang baik, maka anak muda juga akan tertarik ke bidang pertanian, dan itulah yang menjadi goal utama dari urban agriculture saat ini. Next. Gimana sih urban agriculture diaplikasikan? Urban agriculture bisa kita aplikasikan di dalam dan di luar ruangan. Di ruangan tertutup seperti rumah, kantor, sekolah, kemudian di pekarangan, di lahan sekitar rumah, lahan terbuka atau lahan kosong atau lahan tidur, dan fasilitas luar rumah seperti lantai atas rumah yang mungkin punya rumah lantainya 2 lantai masih ada halamannya, masih didak ya, itu masih bisa digunakan. Kemudian balkon, dinding luar rumah, bahkan teras rumah kita juga bisa kita gunakan sebagai tempat untuk urban agriculture. Kalau ditanyakan di dalam ruangan tertutup mungkin enggak? Sangat mungkin. Dengan teknologi yang semakin maju saat ini, untuk pencahayaan itu kita bisa tambahkan dengan lampu yang menggantikan cahaya sinar matahari. Kemudian untuk lahan yang lainnya, kantor juga demikian. Saat ini justru menjadi urban agriculture menjadi satu tren tersendiri di kantor-kantor
baik itu kantor pemerintah ataupun kantor swasta, karena mereka menganggap ketika ada tanaman di dalam ruangan itu menjadi satu relaksasi yang murah dan menghilangkan stres. Bahkan ketika ada tanaman di dalam ruangan itu justru akan menambah oksigen di dalam ruangan. Di sekolah ini menjadi satu titik utama aplikasi urban agriculture, di mana Bapak Ibu guru sebagai agen of change dari perubahan, terutama di kondisi saat ini, kondisi pandemi. Bahkan Bapak Ibu guru juga bisa menjadi guru penggerak yang bukan, saya kan bukan guru penggerak yang diseleksi oleh Kemendikbud. Dalam hal ini, kalau menurut pandangan saya, guru penggerak adalah guru yang mampu menggerakkan aktivitas positif apapun, baik itu sesama teman atau rekan sejawat, terutama kepada siswa. Dalam kondisi yang mungkin dikatakan pandemi banyak dampak negatif, maka kita tetap bisa menggerakkan untuk bisa berkegiatan secara positif, berkegiatan yang produktif, dan berkegiatan yang bermanfaat. Next, Bunda. Kapan memulai urban agriculture? Memulai urban agriculture saya kira segera dan sekarang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pertanian selalu mampu bertahan selama manusia membutuhkan makan. Sekarang, kondisi saat ini untuk mengatasi keterbatasan pangan, maka ini perlu dilakukan saat ini juga. Masa pandemi harus tetap produktif, supaya kita tidak menjadi stres, tidak terlalu banyak mengeluh, dan tetap optimis untuk melangkah ke depan. Dan yang paling utama, kenapa sekarang kita harus melakukan urban agriculture untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga? Kenapa sih kok saya mencantumkan kesehatan jiwa dan raga? Jelas sekali dengan urban agriculture kita bergerak. Dengan urban agriculture kita merasa terhibur. Wah, ketika kita sudah memulai menanam, kemudian tanaman kita tumbuh, di situ ada rasa bahagia. Walaupun kita tidak bisa kemana-mana, kita tetap berada di rumah, tapi kita tetap bisa merasakan relaksasi yang sangat murah sekali. Next, Bunda. Siapa yang akan mengaplikasikan urban agriculture? Saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada masyarakat umum, ada pendidikan, kemudian ada praktisi. Jadi di masyarakat umum itu ada macam-macam. Artinya ada ibu PKK, kemudian Karang Taruna, generasi muda yang lainnya, atau mungkin kumpulan bapak-bapak yang 50%. yang tidak mau kalah dengan kumpulan emak-emak, itu kan juga bisa menjadi daripada kegiatannya nongkrong, Harusnya 100%. itu lebih baik digunakan untuk urban agriculture. Yang paling utama adalah kembali di sektor pendidikan atau di sekolah. Di sekolah di mana guru, siswa, dan semua warga sekolah bisa mengaplikasikan urban agriculture. Praktisi pegiat generasi muda itu jelas. Jelas sekali mereka menjadi pelopor utama untuk menjadi contoh bagaimana mereka mengimbaskan ilmunya kepada yang lainnya. Jadi mereka menjadi role model yang ternyata pertanian pun peluangnya cukup besar. Pertanian pun selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ternyata juga bisa memberikan penghasilan. Itu untuk yang siapa, dan yang berikutnya, next slide-nya Bunda. Bagaimana mengaplikasikan urban agriculture? Setiap pekerjaan selalu ada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini saya istilahkan adalah kontinuitas. Di dalam perencanaan tentu kita akan membuat model urban agriculture. Model yang seperti apa? Model ini maksudnya
Saya mau ternak saja, atau saya mau memproduksi tanaman, atau saya mau untuk jamur. Nah, ini yang kita perlu untuk merencanakannya. Kita buat pembiayaan, kita buat nanti kalau misalnya saya berlebih produksinya, mau saya kemanakan. Nah, itu juga masuk di perencanaan. Kemudian persiapan. Dalam hal ini persiapan menyangkut persiapan alat dan bahan. Oh, saya sudah menentukan model yang akan saya gunakan atau model yang akan saya aplikasikan produksi tanaman sayur misalnya. Alat dan bahan yang saya butuhkan apa saja. Kemudian tempatnya itu di mana? Di sekitar rumah saya atau di sekolah saya, lokasinya yang mana yang akan digunakan untuk urban agriculture. Nah, itu juga menjadi satu tahapan yang perlu kita pertimbangkan. Nah, berikutnya pelaksanaan. Pelaksanaan tentu saja proses budidaya, panen dan pasca panen, kemudian pemasaran. Budidaya diawali dari persiapan alat bahan tadi, kemudian kalau kita hidroponik berarti harus menyiapkan instalasinya, nutrisi, kemudian benih, itu masuk di budidaya. Nah, bagaimana kemudian menyemai benihnya, menanam, lalu supaya saya kira seperti ini, setiap orang itu bisa menanam, tetapi titik kritis di teknik budidaya adalah perawatan. Jadi ketika sudah tumbuh, itu biasanya, oh saya lupa nyiram, jadi tanamannya layu. Itu kalau misalnya kita tidak menggunakan hidroponik. Nah, di perawatan ini yang perlu atau membutuhkan intensitas yang cukup menyita perhatian supaya tanaman itu tumbuh dengan baik dan akhirnya sampai pada panen. Kalau sudah panen, keuntungan dari budidaya secara urban agriculture karena intensitas atau kontrol dari proses budidayanya itu cukup baik, itu produknya relatif bersih, kemudian residu pestisida rendah, dan dengan kondisi yang seperti itu otomatis kualitasnya lebih berkualitas. Kenapa? Sama-sama produk pertanian, yang satu menggunakan pupuk yang berlebih, yang satu ya tidak berlebih. Artinya kalau di konsep urban agriculture ini adalah kita memanfaatkan seefisien mungkin nutrisi ataupun bahkan ataupun meminimalkan penggunaan pestisida sehingga produk yang dihasilkan lebih sehat. Nah, kalau secara lahan yang luas, rata-rata penggunaan pestisida masih relatif tinggi, terutama untuk penanaman yang lahan yang cukup luas dengan satu jenis tanaman yang sama. Kemudian pemasaran. Kenapa kita perlu pemasaran? Mungkin pada saat satu siklus pertama, panen pertama, enggak saya jual, sayang, karena ini tanaman saya. Dikonsumsi sendiri, kemudian membahagiakan tetangganya, dibagi-bagi dengan tetangganya. Nah, tapi begitu kemudian tanam lagi, kok berlebih ya? Bagaimana saya memasarkannya? Nah, pemasaran ini bisa kita lakukan dengan secara langsung. Kalau setiap panen tetangganya awalnya tetangganya dibagi secara gratis, tetangganya mungkin malu kok dibagi terus ya, saya beli aja. Nah, itu penjualan secara langsung. Atau bisa juga Bapak Ibu mempunyai WA group, di-share di WA group dengan paket sayur sekian, dengan harga sekian, kemasan yang bagus, dijamin lebih sehat, insya Allah karena kesadaran gaya hidup yang sehat, insya Allah akan laku. Atau bisa juga misalnya di sekitarnya banyak melijo, titip aja di melijo. Kalau melijonya mau, saya kira di
di tempat saya kebetulan juga ada yang seperti itu dititipkan di Melijo. Nah, itu satu teknik pemasaran yang kita mungkin tidak usah berpikir terlalu tinggi, cukup yang bisa dijangkau, tetapi cukup baik. Dan yang terakhir, kontinuitas atau keberlanjutan itu sangat jelas. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu alurnya bagaimana proses budidaya sampai pemasaran, nah alangkah baiknya itu secara kontinu. Dengan kontinuitas, dengan kondisi yang seperti itu, saya kira produktivitas juga akan semakin baik dan ketersediaan pangan tidak akan terputus. Next. Dari apa yang sudah saya paparkan, ada 3 kesimpulan urban agriculture. Yang pertama, membantu masyarakat kota mendapatkan makanan segar dan sehat dengan emisi rendah karbon. Seperti yang saya sampaikan tadi, jelas sekali kalau untuk di urban farming atau urban agriculture ini, penggunaan pestisida tentu sangat rendah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran hidup sehat. Dengan kita bergerak untuk melakukan kegiatan urban agriculture, kita sudah berpola hidup sehat. Belum lagi kemudian kita mengkonsumsi hasilnya yang merupakan produk pertanian yang sehat, itu juga semakin meningkatkan hidup sehat kita. Yang ketiga, membutuhkan kreativitas untuk memanfaatkan keterbatasan lahan, ruang, cahaya, dan air. Di kreativitas ini sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya urban farming itu di rumah atau di sekolah, itu bisa didesain menjadi satu taman yang terintegrasi. Kalau misalnya pertanian, jadi kalau tadi saya sampaikan ada ternak, ada ikan, ada tanaman, jika itu menjadi satu, itu namanya integrated farming atau pertanian terpadu. Nah, dengan pertanian terpadu ini, kalau misalnya diaplikasikan di urban agriculture, itu menjadi, oh kayaknya tidak mungkin. Bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kreativitas Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Jadi kreativitas di sini bagaimana kita mendesain lahan yang sempit, kemudian bisa untuk memproduksi tanaman, bisa memproduksi hasil pertanian, namun nilai estetika masih tetap juga, nilai estetikanya juga kita dapat. Jadi di situ menggabungkan berbagai hal, estetika dapat, kesehatan dapat, uang dapat, hidup sehat juga dapat, produksi makanan. Jadi di urban agriculture ini sangat kompleks manfaatnya ketika kita mau mengaplikasikannya secara serius. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir adalah tugas seperti yang disampaikan oleh Bapak Dwi tadi di slide selanjutnya. Jadi di tugas ini membuat model urban agriculture secara sederhana, mungkin bisa diaplikasikan di sekolah atau mungkin dicoba dulu di rumah. Dan tugas ini menjadi satu tahapan awal. Jadi karena kami tim, jadi tim narasumber untuk urban agriculture ini, saya dan Bu Ari menyusun tugasnya itu berkaitan, sehingga nanti untuk tugas akhir itu Bapak Ibu sudah punya gambaran jelas. Oh, di tugas pertama saya seperti ini, tugas kedua, tugas ketiga, sehingga pada saat tugas terakhir akan muncul satu gagasan yang utuh yang nantinya menjadi kreativitas atau hasil karya inovasi Bapak Ibu semua. Next, Bunda. Nah, yang terakhir di situ ada no farmer, no food, no life. Nah, itu semboyan para petani, semboyan untuk petani milenial. Ketika tidak ada petani, otomatis tidak ada makanan dan tidak ada kehidupan. Ketika tidak ada makanan, maka tidak ada kehidupan. Sehingga inilah yang menjadi semangat untuk tetap konsisten
berada di bidang pertanian. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, terutama ketidaknyamanan pada saat awal karena gangguan di perangkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host, kepada Bu Dwi. Terima kasih. Monggo Pak Dwi, selaku moderator. Terima kasih Bu Dina. Jadi sudah secara gamblang menyampaikan apa itu urban dan sampai pada akhir kerjaan, sampai pada kesimpulan dan mutu dari para petani. Selanjutnya monggo dari para Bapak Ibu peserta, barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada narasumber. Monggo di sini ada Pak Purwati yang paling atas ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Pak Pur, mendengar suara kami? Halo? Buka chatting ini. Ini cukup dulu ya. Kan nggak tahu pengen tuh. Ini kan. Jadi apa kan? Oke. Wow lah. Halo. Oke, monggo. Dari siapa Bapak? Dari Pak Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur. Mengenai urban agriculture ini ternyata tidak hanya di apa ya yang bisa dibuat ya. Di pedesaan itu walaupun desa kan banyak masyarakat yang tidak punya lahan luas, sehingga mungkin di pedesaan lebih bagus juga kalau diterapkan agrikultur seperti ini. Nah, pertanyaan saya di lomba ini nanti karena kami juga dari pedesaan, apakah boleh kita membuat agrikultur ini di pedesaan ini, Pak? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Bu Dina, paham? Paham. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Di desa atau di kota ini sebenarnya hanya istilah saja. Intinya di urban farming atau di urban agriculture ini adalah pertanian di lahan sempit. Bisa itu di kota atau bisa itu di desa. Bahkan kalau di desa seperti yang Bapak sampaikan tadi itu cukup bagus. Kalau untuk kalau untuk program pemerintah di kementerian, baik di desa ataupun di kota itu adalah program KRPL. Mungkin Bapak pernah mendengar kawasan rumah pangan lestari. Jadi di sekitar rumah itu atau mungkin di satu kawasan, misalnya di rumahnya sempit atau halamannya sempit itu cukup beberapa pot. Nah, itu bisa dipakai secara bertingkat, secara vertikultur. Atau misalnya dalam satu RT rumahnya sempit-sempit, susah, tapi ada lahan kosong. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan di situ. Bahkan sangat baik sekali kalau di desa, Pak.
Karena di desa masih banyak yang tanahnya masih bagus. Jadi misalnya nggak perlu harus hidroponik yang mungkin instalasinya, kalau pakai hidroponik itu memang ada hidroponik sederhana dan ada yang instalasinya yang mahal. Itu bisa saja yang sederhana atau bisa saja yang berbasis tanah tadi. Yang berbasis tanah tadi kemudian menggunakan barang-barang yang bekas seperti kemasan minyak goreng itu dicuci dulu, dicuci bersih, kemudian baru digunakan untuk pot. Tanahnya juga bisa diambil dari sekitar desa. Saya kira kalau di desa tanahnya masih bagus sih Pak. Jadi sangat bagus sekali, tidak harus di kota. Ini sebenarnya hanya istilah kalau menurut saya, karena pada intinya urban agriculture itu adalah pertanian lahan sempit. Jadi kalau kita sekarang kan mindsetnya pertanian itu ya sudah di sawah atau kalau di tegalan seperti itu. Tapi kalau misalnya di lahan sempit enggak bisa. Itulah justru yang sekarang digiatkan. Dimanapun, tidak melihat itu di perkotaan atau di pedesaan. Bahkan di pedesaan justru sangat bagus. Mungkin itu Bapak yang bisa saya jawab sharingnya. Terima kasih. Bu Regina dari teman kita Arifatul Khairiyah ini tentang terkait dengan tugasan, apakah nantinya tugas itu dan tugas-tugas sampai 4 kali itu ini ada kaitannya, berkesinambungan atau berkaitan dengan mungkin tugas-tugas akhir gitu. Saya kira jadi tugasnya saya kira kalau untuk tugas 1, 2, 3, 4 itu tergantung Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kami bisa melakukan itu secara berkaitan. Jadi tahapan 1 membuat modelnya, saya modelnya membuat seperti ini. Nanti tugas 2 bagaimana, tugas 3 dan selanjutnya. Nah, di tugas akhir itu bukan rangkaian 1, 2, 3, tapi dari 1, 2, 3 ini justru Bapak Ibu akan mendapatkan ide gagasan yang nanti ini yang saya kerjakan seperti itu. Jadi ya kalau dibilang saling berkaitan, ya. Kalau dibilang enggak, karena itu tergantung persepsi Bapak Ibu masing-masing, kreativitas Bapak Ibu. Saya pinginnya model begini, tapi nanti tugas 2 saya bilang seperti ini, itu boleh. Artinya kami membebaskan Bapak Ibu untuk berkreasi, kami membebaskan Bapak Ibu untuk membuat model, kemudian nantinya di tugas 2 dan 3, kalau misalnya di tugas 1 sudah ada ide, bisa dikembangkan di tugas 2, bisa dikembangkan lagi di tugas 3, seperti itu Bapak. Oke, tersuwun itu tadi keterkaitan dengan tugas. Jadi tugas ini kalau kita hitung di dalam jam itu hitungannya 6 jam. Hanya Bapak Ibu harapan kita nanti Bu Dina akan mengkolek mengumpulkan tugas-tugas itu Bapak Ibu, bukan langsung kepada kami, kepada webnya, tapi Bapak Ibu kumpul dulu, dan setelah itu baru terakhir pada pertemuan yang terakhir, kemudian yang keempat, maka itu bisa dikumpulkan ke kami. Itu nanti saya untuk pengumpulan itu tadi di slide sudah ada linknya. Kalau misalnya nanti masih membutuhkan linknya, kami share di grup Telegram untuk link pengumpulan. Kemudian kepada seluruh peserta, mohon jangan lupa mengisi daftar hadir. Karena daftar hadir ini erat kaitannya dengan pemberian sertifikat Bapak Ibu untuk memenuhi 32 jam tadi. Maka kami mohon, dan kami akan share atau nanti moderator atau host ini akan share kapan-kapan daftar hadir itu akan di-share di kegiatan ini. Jadi bisa awal, bisa tengah-tengah, bisa juga akhir. Jadi Bapak Ibu harapan dari Ibu Kapit bahwa absen ini Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal hingga akhir.
harapan Ibu Kepala Bidang adalah demikian. Monggo Bapak Ibu yang belum ngisi akan kami beri kesempatan untuk ngisi dulu daftar hadir. Hari ini ada 286 peserta yang mengikuti sesi pertama ini. Monggo kami ingatkan kembali. Jadi kalau sudah akan segera kami Monggo Bapak Ibu, setelah ini akan kami putus untuk kegiatan daftar hadir. Kami tunggu kira-kira 2 menit terkait dengan pengisian daftar hadir. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Bu Dina dari teman-teman. Iya Pak. Mohon maaf Bu Dina, mohon izin bertanya, bolehkah jika ide atau gagasan kita selama tugas ini nanti dikembangkan dalam tugas akhir? Karena kebetulan saya sudah menemukan konsep dan konsep ini memang segera akan kami realisasikan. Pertanyaan. Monggo silakan saja. Ya. Jadi Elis Prama. Gimana Bu Dina? Terima kasih Bapak. Monggo dikembangkan saja Ibu atau Bapak. Nah, itu bagus untuk dikembangkan. Jadi bisa dibuat tugas. Itu kreativitas Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami tidak membatasi kreativitas Bapak Ibu. Justru kami ingin Bapak Ibu mengembangkan kreativitas yang nantinya menjadi satu inovasi bagi Bapak Ibu. Terutama ketika bisa diaplikasikan di sekolah itu juga sangat baik sekali. Ya. Mas Rujun, ini kita nanti batasi sampai 5 menit lagi karena tadi kita juga mulainya jadi sudah agak terlambat. Ini ada pertanyaan. Maaf Bu, berkaitan dengan yang Ibu jelaskan, saya sudah sering melakukan. Akan tetapi selalu gagal dalam perawatan. Mohon solusinya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Hidayatul Lutfiah. Gimana Bu kalau sudah sering tetapi dia sering gagal? Monggo penjelasannya. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang setiap orang itu bisa menanam. Yang menjadi kendala adalah pada saat perawatan. Kenapa sering gagal? Itu kadang-kadang kita ketika sudah awal-awal tumbuh, jadi ketika tanaman dari benih sudah tumbuh, itu sudah merasa cukup puas, oh sudah senang, sudah tumbuh dan lain sebagainya. Nah, lupa kalau tanaman itu setelah tumbuh dia masih butuh perawatan, dia masih butuh nutrisi, kemudian dia masih butuh air. Bahkan kalau kemudian ada hama atau ada organisme pengganggu tanaman, tiba-tiba menclok di situ, ada ulatnya satu. Nah, itu kita harus perhatian dan telaten. Jadi kuncinya di situ. Kalau kita tidak ada perhatian, ya tidak akan mungkin berhasil. Artinya kalau misalnya tiap hari minimal, jadi kalau bisa dikatakan petani itu nggak ada liburnya. Setiap hari kita akan melihat apakah kondisi tanaman itu cukup air atau tidak. Apakah kondisi tanaman itu terjadi perubahan atau tidak. Atau mungkin tiba-tiba daunnya menguning, tiba-tiba daunnya mengering. Kenapa ya? Nah, itu yang kadang-kadang kita pokoknya sudah tumbuh, ya sudah. Nah, itu yang menjadi satu kendala adalah dari diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita memang saya mau ingin berhasil, maka kita juga harus meluangkan waktu. Seperti yang tadi di konsep adalah kesibukan dan rutinitas sehingga tidak ada waktu untuk berkebun. Nah, itu di perawatan itu memang membutuhkan waktu. Entah itu 1 menit, 2 menit. Saya keburu mengajar. Tapi paling tidak pagi atau sore lah pulang sekolah dilihat tanamannya kering atau tidak, atau mungkin ada perubahan
di tanamannya itu atau tidak. Jadi kalau misalnya kita sekedar menanam, ya sudah selesai. Itu kita insya Allah ya seperti tadi tidak akan berhasil. Jadi kembali lagi kuncinya di waktu. Kalau bisa, kalau tadi rutinitas, nah waktu ini kenapa sih harus kita luangkan sedikit? Ya minimal kalau misalnya kita menanam itu anggap saja relaksasi dari sehari, rutinitas kita sehari, seperti itu. Kalau melihat hijau-hijau jadinya lebih segar. Tanaman saya kering, saya siram Nah itu juga menjadi satu kunci juga. Dan di samping itu cinta Ibu ya. Melakukan sesuatu kalau dengan cinta, dengan hati itu insya Allah bisa. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Bu Dina. Jadi ini tadi ada pertanyaan bagaimana terkait dengan jam 32 dan 48. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ada dua sertifikat yang akan kita bagikan kepada seluruh peserta. Yang pertama, bila mengikuti 4 kali workshop ini, karena tiap kali workshop itu hitungannya 8 jam, yang 2 jam adalah terkait dengan mengikuti narasumber, kemudian yang 6 jam adalah tugas. Kali 4 tadi 32. Sedangkan yang 48 jam itu adalah penyelesaian tugas akhir. Itu kita beri waktu 1 bulan. Jadi 48 jam itu artinya dalam 1 minggu kita anggap Bapak Ibu mengerjakan 12 jam. Sehingga kalau 4 minggu itu berdiri 48. Jadi Bapak Ibu bila mengikuti workshop ini sampai akhir, tapi ketemunya 32 jam, kemudian bila Bapak Ibu mengumpulkan tugas akhir, maka kita beri penghargaan 48 jam, sehingga menjadi 82 jam itu hitungannya 2 poin kalau kita ikutkan dalam perhitungan kredit poin. Saya kira itu pertemuan pada workshop pertama pada yang sampai sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Jangan lupa selalu mengisi daftar hadir karena ini menjadi bukti kami Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai akhir tiap-tiap job. Demikian dari kami, saya kembalikan kepada Bu Dwi Anggraini selaku host untuk bisa mengakhiri pertemuan ini. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dina Yulia dari SMK Negeri 5 yang sudah berbagi pengetahuan, dan Bapak Ibu untuk penugasan nanti akan bisa diskusikan kembali lebih lengkap di grup Telegram ya. Dan terima kasih Pak Dwi Cahyo Setiono selaku moderator. Dan kita akan bertemu kembali pada jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia dengan host dan moderator yang juga akan lebih atraktif lagi. Terima kasih, selamat sore. Kami kembalikan kepada Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, monggo.